Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Pramana Putra dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101210031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dari materi Marifatul Quran. Marifatul Quran. Tujuan dari materi ini memahami definisi Al-Quran dan dapat menunjukkan keutamaan-keutamaannya berdasarkan definisi tersebut. Lalu termodifikasi untuk senantiasa membaca Al-Quran dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepentingan mengenal Al-Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Mengenal Al-Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Nomor 1 yaitu Al-Qalam. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara Jibril, meskipun dalam perkataan juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, bahkan hewan. Tentu saja kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari kalam makhluk. Allah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 4. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjawab kedustaan mereka. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy yang ditaati di mana di alam malaikat. Lagi dipercaya, dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Quran surat At-Tahir ayat 19-20. Lalu mukjizat. Mukjizat berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudroh, potensi, power, kemampuan. Dengan demikian, mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal luar biasa untuk membuktikan kerasulan seseorang, disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Kemudian menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulan, selamat dari perlawanan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Ada beberapa aspek yang menunjukkan kemujizatan Al-Quran, diantaranya pemberitaan mengenai hal-hal gaib yang akan datang yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu. Lalu yang ketiga, diturunkan kepada Muhammad SAW. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh atau Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surat Asy-Syura 192-195. Kata Al-Munajjal yang diturunkan berarti tidak termasuk kalamnya yang sudah khusus menjadi miliknya. Lalu yang keempat, diriwayatkan secara mutawir. Setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabatnya, kemudian para sahabatnya menghafal ayat-ayat tersebut. Beliau juga menyuruh kutab atau penulis wahyu untuk menuliskan ayat-ayat baru diterimanya. Tidak ada satupun kitab suci selain agama Islam yang memiliki jaminan keantikan seperti itu. Ini sekaligus bukti nyata dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Yang kelima, membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala besar yang akan diperoleh bagi
orang-orang yang membacanya bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadis qudsi baik dalam sholat maupun di luar sholat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fatir ayat 29 sampai 30. Rasulullah menggambarkan pahala membaca Al-Quran ini dalam sabda hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang Asmaul Quran. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau getar yang digerakkan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, Alkitab. Kitab atau buku nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat Al-Quran. Yang kedua, Al-Huda petunjuk. Al-Huda berarti mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti kebenaran Allah serta membimbing mereka agar ayat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapat dari amal ikhlas serta menjalankan aturan hukum yang berlaku. Mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dilakukan. Yang ketiga, Al-Furqan atau pembeda. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah yang menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surat Al-Furqan ayat 25. Al-Quran disebut dengan seluruh alam. Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil di antara petunjuk dan kesesatan dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Lalu yang keempat, Ar-Rahmah atau Rahmat, nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran disebut Ar-Rahmah kepada Al-Quran karena Al-Quran merupakan bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk. Lalu yang kelima, An-Nur atau cahaya. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 15. An-Nur merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia. Lalu yang keenam, Ar-Ruh atau ruh. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syura ayat 42 dan 52. Al-Quran sebagai Ar-Ruh menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar, di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian, kekafiran. Dalam tafsir Jalalain disebutkan kata ruhan, dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu atau manusia. Lalu yang ketujuh, Asy-Syura, obat. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 57. Disebutkan Asy-Syura karena dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan
syubhat, termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia. Lalu yang kedelapan, al-haq atau kebenaran. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 108. Al-Quran disebut al-haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Lalu yang kesembilan, al-bayan atau penjelasan nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 137. Al-Quran disebut Al-Bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan. Lalu yang selanjutnya ke-10 atau Al-Mau'idah. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam surat Yunus ayat 57 yang telah disebutkan di sebelumnya, juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran disebut Al-Mau'izah karena Al-Quran mengandung pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Lalu yang ke-11, Az-Zikri, pemberi peringatan. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Disebut Az-Zikri karena Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang yang ingin mengambil pelajaran. Lalu maknatul Quran, kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab nabai wal akhbar, kitab berisi berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Sebagai contoh, pada masa Nabi Muhammad SAW turun ayat tentang kemenangan. Kemenangan bangsa Romawi setelah sebelumnya mengalami kekalahan. Yang pertama, Alif Lam Mim. Yang kedua, telah dikalahkan bangsa Romawi. Yang ketiga, di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Terus yang keempat, dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang berfirman. Quran surat Ar-Rum. Lalu yang kedua, Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah kitab. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Terus yang ketiga, Al-Quran adalah kitabul jihad atau kitab jihad. Al-Quran berbicara tentang jihad, di mana ayat dalam arti khusus yakni kita dalam arti umum yakni segala bentuk upaya dan rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala terdapat dalam Quran surat An-Ankabut. Al-Quran adalah kitabul tarbiyah, kitab pendidikan. Sebagaimana telah kita ketahui, Al-Quran adalah kitab yang mengandung al-mu'izah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 24 dan 34. Al-Quran memuat kisah-kisah penuh hikmah yang mengandung banyak pelajaran selain kisah para nabi dan Rasul. Al-Quran menurut kisah-kisah orang saleh seperti Luqman, Tolut, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, Al-Quran adalah minhajul nayah atau pedoman hidup. Al-Quran telah memuat seluruh pedoman yang dibutakan
butuhkan manusia seperti akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, dan lain sebagainya. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 38. Lalu yang keenam, Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Yang pertama bacaan dengan menyebut nama Tuhannya yang menciptakan. Yang kedua, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Yang kelima, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.